Jadi, apa yang kamu pikirkan tentang AI? Pasti teman-teman sudah tidak asing bukan dengan teknologi ini? Perhatikan pada sistem tersebut. Saat pengguna memasukkan perintah kepada sistem dapat membaca dan menjalankan perintah sesuai yang diinginkan oleh pengguna. Keren sekali bukan? Nah, pasti sudah tidak asing bukan dengan cuplikan tadi? Iya, itu adalah ChatGPT. Tanpa kita sadari, zaman sekarang banyak manusia yang menggunakan teknologi AI. Tapi, apakah kalian tahu AI? Yuk kita bahas apa itu AI. Apa itu Artificial Intelligence? Kata intelligence sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligo, yang berarti saya paham, atau bisa diartikan intelijen ini adalah kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Nah, selanjutnya, menurut para ahli, apa sih arti Artificial Intelligence? Arti Artificial Intelligence atau AI menurut para ahli, menurut Bapak Artificial Intelligence sedunia Johan McCarthy, Artificial Intelligence atau AI adalah ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan mesin yang berperilaku seolah-olah mereka cerdas. Ini adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas. Bisa dikatakan bahwa AI adalah teknik dan ilmu untuk membuat mesin menjadi cerdas, terutama dalam program komputer. Teman-teman, sekarang sudah tahu sekilas tentang AI secara umum kan? Sekarang mari kita bahas sedikit sejarah AI. Ini merupakan sejarah AI secara umum. Sejarah dimulai dari penemuan komputer tahun 1842. 100 tahun setelahnya, gagasan kecerdasan buatan ditemukan. Seperti yang dilihat pada peta roadmap, AI mengalami booming sebanyak 3 kali. Pertama tahun 1950 sampai 1960, lalu booming kedua di era tahun 1980 sampai 1990, dan booming terakhir yaitu booming ketiga di tahun 2010 hingga saat ini. Kemudian sejarah AI. Dimulai tahun 1950 oleh Alan Turing menemukan metode tes perilaku cerdas. Kemudian tahun 1956, John McCarthy yang merupakan bapak AI sedunia pertama kali mengadakan konferensi pertama bidang AI. Di era tahun 1986, Lamberhat Hayton mengembangkan artificial intelligence modern seperti neural network dan multi-layer neural network. Tahun 2009, Andrew memperkenalkan GPU server sebagai perangkat high performa untuk pemrosesan data. Nah, perkembangan sejarah AI sangat menarik bukan? Setelah membahas perkembangan AI, yuk mari kita ketahui apa keuntungan dari kecerdasan buatan. Apa saja keuntungan dari kecerdasan buatan? Teknologi AI telah membantu kehidupan manusia lebih baik, dari rekomendasi musik, peta petunjuk arah, mobile banking, hingga pencegahan penipuan. AI dan teknologi lainnya akan mengambil ahli dalam perkembangan teknologi. Kemudian terdapat keuntungan dari AI. Yang pertama, mengotomatisasi proses satu tugas. Kedua, analisis yang lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, mengurangi risiko human error. Yang keempat, tersedia 24/7 secara penuh. Yang kelima, membantu pekerjaan yang berulang. Yang keenam, asisten digital. Ketujuh, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Kedelapan, pembuatan keputusan rasional. Kesembilan, aplikasi medis. Kesepuluh, meningkatkan keamanan. 11, komunikasi yang efisien. Pada AI terdapat keuntungan dan jenis AI. Setelah membahas keuntungan AI, mari kita bahas jenis AI dalam media pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa jenis AI yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Chatbot dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mengajukan pertanyaan, memberikan saran belajar, atau memberikan penjelasan konsep. Chatbot yang dibangun menggunakan AI seperti ChatGPT dapat memberikan interaksi yang lebih natural dan responsif daripada chatbot sederhana. Machine learning digunakan untuk mengembangkan model prediktif untuk membantu dalam menentukan metode pengajaran yang paling efektif.
Model ini dapat memproses data historis dari siswa dan menghasilkan model yang dapat digunakan untuk memperkirakan kinerja siswa di masa depan. Adaptive learning adalah metode pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Dalam adaptive learning, AI dapat digunakan untuk menganalisis data siswa dan menentukan tingkat pembelajaran mereka, sehingga dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. VR dan AR dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang realistis dan interaktif. Misalnya, siswa dapat mempelajari sejarah melalui pengalaman berjalan-jalan di museum visual atau mempelajari struktur molekul melalui simulasi VR. NLP dapat membantu siswa dalam memahami bahasa alami dan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa yang dipelajari. NLP dapat digunakan untuk memeriksa kesalahan gramatikal, memberikan saran perbaikan, dan meningkatkan kefasihan siswa. Kombinasi berbagai jenis AI dapat meningkatkan pembelajaran siswa secara maksimal, membantu pemahaman materi, dan mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Demikian pembahasan mengenai jenis-jenis AI yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat, menambah informasi, dan referensi. Tanpa kita sadari, AI sangat sering kita jumpai loh dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu penasaran bagaimana AI dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas. Contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu asisten virtual. Asisten virtual yang sering populer digunakan sampai saat ini. Contoh kerjanya seperti memutar playlist lagu secara instan. Yang kedua ada Deepface by Facebook. Ini adalah AI yang berfungsi mengenali wajah seseorang yang ada pada postingan teknologi. Teknologi ini membantu kamu untuk menandai seseorang yang ada dalam foto secara otomatis. Yang ketiga ada rekomendasi e-commerce. Pasti kamu pernah dong saat membuka website e-commerce tiba-tiba sistem merekomendasikan suatu produk atau jasa. Hal tersebut terjadi secara acak loh, melainkan hasil kerja AI yang diperoleh dari data sendiri saat kamu melakukan pencarian produk. Nah, yang terakhir itu ada autopilot atau self-driving pada mobil listrik. Fitur autopilot atau self-driving yang kamu lihat ini juga merupakan salah satu penerapan AI loh. Keren banget bukan? Bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Belajar dan berinovasi dalam dunia AI. Teknologi sering berkembang secara pesat loh, maka pengetahuan kita pun harus ikut bersaing. So, teman-teman harus ikut komunitas, bertukar pikiran, dan jangan lupa untuk mengasah keterampilan teman-teman. Bye-bye!